Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni dengan NIM 20112900013, kelas 4A, Prodi Tadis Bahasa Indonesia. Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah perkembangan bahan ajar dengan dosen pengampu Bapak Hendro Ade Saputra MPD, dengan judul materi teks cerita sejarah di SMA kelas 12. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya suatu yang mempunyai nilai sejarah. Atau definisi lainnya yaitu teks cerita yang berdasarkan catatan-catatan peristiwa masa lampau dikembangkan berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan yang nantinya menjadi teks kenyataan sejarah. Selanjutnya, ciri-ciri teks sejarah. Yang pertama yaitu disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa atau urutan kejadian. Yang kedua, bentuk teks cerita ulang atau recount. Yang ketiga, struktur teksnya, orientasi, urutan peristiwa, reorientasi. Yang keempat, sering menggunakan konjungsi temporal. Dan yang kelima, isi berupa fakta. Selanjutnya, struktur cerita sejarah. Terdapat 3 struktur berikut, yaitu yang pertama, orientasi. Pada bagian ini berisi tentang pengenalan atau pembukaan dari teks cerita sejarah. Biasanya berisi mengenai penjelasan singkat dari suatu peristiwa yang diceritakan. Yang kedua, insiden kejadian atau urutan kejadian. Pada bagian ini berisi mengenai rekaman peristiwa sejarah yang terjadi yang disampaikan menurut urutan kejadian atau waktu dari awal kejadian hingga sampai pada akhir kejadian tersebut. Bagian ini merupakan bagian pokok dari teks cerita sejarah yang biasanya dituliskan secara rinci dan mendetail sehingga pada pembaca akan lebih memahami hal apa sebenarnya yang terjadi pada masa lalu. Yang ketiga, reorientasi. Reorientasi merupakan bagian akhir dari teks tersebut. Biasanya pada bagian ini berisi mengenai komentar pribadi dari si penulis itu sendiri mengenai kejadian yang ditulisnya. Namun, ada juga beberapa teks cerita sejarah yang tidak menambahkan bagian penutup ini. Itu sah-sah saja karena bagian ini hanya sebagai opsi atau pilihan saja. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Ciri kebahasaan teks cerita sejarah ditandai dengan adanya pronomina atau kata ganti, kata-kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, adanya kata kerja atau verba material, dan konjungsi kata penghubung atau temporal. Untuk lebih jelasnya, bisa sobat lihat di bawah ini. Yang pertama, pronomina atau kata ganti. Pronomina merupakan kata yang digunakan untuk menggantikan benda dan menamai seorang atau suatu secara tidak langsung. Yang pertama, contohnya yaitu kata ganti orang pertama tunggal. Misalnya, saya, aku, beta, dan sahaya. Yang kedua, kata ganti orang pertama jamak. Misalnya,
kami, kita. Yang ketiga, kata ganti orang kedua tunggal, misalnya kamu, engkau, kau, anda, dan dikau. Yang keempat, kata ganti orang kedua jamak, misalnya kalian. Yang kelima, kata ganti orang ketiga tunggal, misalnya dia, ia, beliau, dan nya. Dan yang keenam, kata ganti orang ketiga jamak, misalnya mereka. Yang kedua, frasa adverbial merupakan kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa waktu dan tempat. Yang ketiga, verba material. Verba material adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu aktivitas yang menggunakan fisik dalam melakukannya. Misalnya membaca, melempar, mendorong, dan lain sebagainya. Yang keempat, konjungsi temporal atau kata sambung waktu. Konjungsi ini berguna untuk menata urutan-urutan peristiwa yang diceritakan. Teks cerita sejarah hanya memanfaatkan konjungsi atau kata penghubung temporal. Contohnya yaitu kemudian, setelah, lalu, dan lain sebagainya. Selanjutnya, cara teknik penulisan teks cerita sejarah. Yang pertama, kejadian-kejadian diceritakan dalam urutan kronologis dari awal sampai akhir. Beberapa peristiwa juga perlu diatur menurut urutan kronologis. Yang kedua, dari sekelompok fakta atau peristiwa perlu ada penentuan fakta kasual atau penyebab, fakta peristiwa, fakta penyebab. Dan yang ketiga, bila uraian berupa deskriptif, naratif, maka perlu ada proses serialisasi, yaitu mengurutkan peristiwa-peristiwa berdasarkan prinsip-prinsip. Selanjutnya, jenis-jenis teks sejarah, yaitu sejarah fiksi. Yang pertama ada novel. Novel ini adalah karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif, umumnya dalam bentuk cerita. Penulisnya disebut novelis. Yang kedua, cerpen adalah cerpen. Cerpen ini adalah cerita pendek berbentuk prosa naratif fiktif, cenderung padat dan langsung pada tujuan yang dibandingkan dengan karya fiksi lainnya yang umumnya lumayan panjang. Yang ketiga, legenda. Legenda adalah cerita prosa rakyat yang dianggap oleh sebagian orang merupakan suatu yang benar-benar terjadi. Yang keempat, yaitu ada roman. Roman ini adalah jenis karya sastra berbentuk prosa yang melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan jiwa masing-masing. Roman bisa juga disebut kisah percintaan. Sejarah non-fiksi, yaitu yang pertama biografi. Biografi ini adalah keterangan kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Yang kedua, autobiografi, yaitu kisah atau keterangan hidup yang ditulis oleh orang itu sendiri. Yang ketiga, cerita perjalanan adalah teks yang menceritakan tentang perjalanan. Yang keempat, catatan sejarah adalah teks yang menceritakan fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang suatu mempunyai nilai sejarah. Selanjutnya, perbedaan sejarah fiksi dan non-fiksi. Sejarah fiksi, yang pertama, jalan cerita disusun berdasarkan dunia nyata. Yang kedua, gambaran kehidupan batin seorang tokoh lebih dalam. Yang ketiga, menggambarkan karakter tokoh tidak sepenuhnya terungkap. Yang keempat, menyajikan kehidupan sesuai pandangan pengarang. Selanjutnya, sejarah non-fiksi. Yang pertama, tersusun oleh fakta yang objektif. Yang kedua, gambaran kehidupan tokoh ditulis lebih lengkap berdasarkan fakta.
Yang ketiga, menyajikan kehidupan sesuai data dan fakta. Selanjutnya, yang terakhir, contoh teks cerita sejarah. Contohnya seperti tsunami Aceh, peristiwa yang sangat memilukan terjadi di bumi Serambi, Mekah, Aceh. Gempa bumi dan tsunami Aceh pada hari Minggu pagi, tanggal 26 Desember 2004, kurang lebih 500 nyawa melayang dalam sekejap di seluruh tepian dunia yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Di daerah Aceh merupakan korban jiwa tersebut terbesar di dunia dan ribuan bangunan hancur lebur. Ribuan pula mayat hilang dan tidak ditemukan dan ribuan pula mayat yang dikuburkan secara massal. Itulah tadi contoh dari teks cerita sejarah. Baiklah, itulah penjelasan materi dari saya mengenai cerita teks sejarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.